Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Siapa yang tidak mengenal Samsung? Perusahaan tersebut saat ini merupakan produsen smartphone terbesar di dunia. Meski demikian, siapa yang menyangka jika semuanya berawal dari usaha berjualan buah, sayur, dan ikan kering yang dirintis oleh pendirinya, Lee Byung-chul di Daegu, Timur Laut Korea. Pada tahun 1937, akibat pecahnya perang antara Cina dengan Jepang, Byung-chul yang saat itu sesungguhnya telah memiliki bisnis kecil penggilingan padi dan transportasi. Di kota yang merupakan pusat pemimpin politik dan rezim militer tinggal, Byung-chul mendirikan toko perdagangan serba ada dengan modal awal 30.000 won. Mengambil nama Samsung yang berarti bintang 3, ia menginginkan agar toko ini menjadi perusahaan besar, kuat, dan bertahan lama seperti bintang di angkasa. Memanfaatkan situasi perang, Samsung mengekspor buah dan makanan laut yang dikeringkan, sayuran, dan barang dagangan lainnya ke Manchuria di timur laut Cina daratan, yang pada saat itu juga merupakan koloni Jepang, serta Beijing. Byung-chul memperoleh modal awal untuk mendirikan Samsung selain dari keluarganya, juga dari sebuah bank Jepang. Hal itu menunjukkan kepiawaian berbisnis Byung-chul, sebab saat itu toko perdagangan tidak mempunyai akses terhadap dana serupa. Pada masa Perang Dunia Kedua, Byung-chul belajar banyak mengenai pasar dan memanfaatkan peluang bisnis. Ia memperhatikan dengan cermat bagaimana konglomerat Jepang yang sering disebut sebagai zaibatsu menjalankan dan mengorganisasi perusahaan-perusahaan mereka di Korea. Tidak butuh waktu lama bagi Samsung untuk berkembang. Dalam kurun waktu 1 dekade lebih sedikit, Samsung memiliki pabrik tepung, mesin manisan sendiri, kegiatan operasi manufaktur dan penjualannya sendiri. Meski sempat bangkrut karena mendapat dukungan politik dari rezim Presiden Jing Man-ri pada tahun 1946 hingga 1960, perusahaan itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Perusahaan itu misalnya berhasil mengembangkan bisnisnya ke sektor perbankan, sekuritas, asuransi, pupuk, dan semen pada akhir tahun 1950. Pada tahun 1951, Samsung Mulsan atau cikal bakal dari Samsung Corporation itu berdiri. Perusahaan itu melakukan ekspor impor barang-barang militer, gula, dan pupuk semasa Perang Korea. Sempat tersandung kasus bahan baku ilegal, Byung-chul kemudian mengundurkan diri sebagai chairman Samsung pada tahun 1967. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. 2 tahun berselang, ia kembali menjadi chairman Samsung dan mendirikan Samsung Electronics yang kemudian menjelma menjadi pemain global yang sangat diperhitungkan saat ini. Pada periode 1970-an, Samsung memperkuat lini bisnis elektronik dan semikonduktornya. Mereka menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan Jepang, salah satunya adalah Sanyo. Kerjasama keduanya menghasilkan produksi televisi pertama Samsung pada tahun 1970. Pertengahan tahun 1980, Samsung telah berhasil mencakup hampir seluruh sektor ekonomi Korea. Setelah wafatnya Byung-chul pada November 1987, di bawah anak ketiganya, Lee Kun-hee, Samsung memasuki era baru menjadi perusahaan transnasional di pasar dunia. Setahun kemudian, mereka memilih peralatan rumah tangga, telekomunikasi, dan semikonduktor sebagai lini bisnis inti. Samsung Electronics kemudian menjadi perusahaan inti yang mengontrol anak perusahaan yang lain.
Laju Samsung ini berbanding terbalik dengan Sony. Pada masa-masa keemasannya, sekitar tahun 1995, Sony merupakan panutan bagi perusahaan-perusahaan Korea, termasuk Samsung. Pada tahun 2005, Samsung berhasil meraih ambisi untuk memiliki nilai merek yang lebih tinggi dari Sony dengan berada pada peringkat 20 dari daftar 100 perusahaan top yang dibuat Interbrand dengan nilai 14,9 miliar dolar. Sony di sisi lain hanya menduduki peringkat 28 dengan nilai 10,7 miliar dolar. Kini Sony sudah tertinggal jauh dari Samsung. Pada tahun 2015 lalu, Interbrand menempatkan Sony pada peringkat 58 dengan nilai 7,7 miliar dolar. Perusahaan itu berada di peringkat ke-7 dengan nilai 45,3 miliar dolar. Samsung adalah representasi nyata bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Kerja keras dan ambisi bisa membuat apapun untuk mencapai tujuan yang kamu mau. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like dan subscribe ya.